Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fazira dengan NIM 4522091044 dari kelas M. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul uji persyaratan dalam penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, nah, materi pertama ada uji homogen. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu apa itu uji homogen. Nah, uji homogen ini dia suatu prosedur uji statistis yang dimaksud untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Nah, uji homogen ini dia dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen, simple test, dan ANOVA. Nah, kegunaan dari uji homogen dia dapat menguji mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok ini sampel mempunyai varian yang sama ataupun tidak. Nah, statistik uji homogen ini dia digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi sama atau tidak. Nah, uji ini biasanya dilakukan sebagai syarat dalam analisis independen. Nah, uji homogenitas ini jadi digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Langkah-langkah dari uji homogen ini yaitu uji homogen ini hanya terdiri dari dua kelompok data berarti hanya homogenitas dua varian populasi yang dapat digunakan uji rasio F. Nah, hasil perhitungan dari rasio F ini dia digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan membandingkan harga F dalam tabel distribusi F. Nah, untuk harga F tabel diambil pada taraf signifikasi A dan derajat kebebasan dalam tanda kurung DK. Nah, pembilang untuk variasi sampel terbesar dan derajat kebebasan penyebutnya yaitu untuk varian sampel terkecil. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis untuk menggunakan statistis parametrik ataupun non-parametrik. Nah, melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi dari data tersebut. Nah, yaitu distribusi normal ataupun tidak normal. Nah, uji normalitas ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Penggunaan dari uji normalitas ini merupakan salah satu bagian dari uji prasyarat analisis data ataupun uji asumsi klasik. Nah, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya data penelitian ini dia harus diuji kenormalan distribusinya. Data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Nah, jadi tujuan uji normalitas ini untuk menguji apakah data penelitian ini digunakan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nah, adapun langkah-langkah dari uji normalitas ini, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data. Antara lain ada kertas peluang, normal uji, kertas peluang normal, uji C kuadrat, uji Lilliefors dengan teknik Kolmogorov, Smirnov dengan SPSS. Nah, berikut ini ada pengujian normalitas yang harus dilakukan apabila belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah data normal. Nah, kata lain apabila ada teori yang menyatakan bahwa suatu variabel yang melakukan uji normalitas ini untuk mengetahui distribusi data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, hal ini dia hanya dibatasi pada 3 cara. Yang pertama, dia menggunakan kertas peluang normal dengan menggunakan rumus C kuadrat dan dengan menggunakan uji Lilliefors. Selanjutnya ada dari uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dia suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Nah, uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel data mempunyai hubungan yang masing-masing variabel mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Nah, hasil yang diperoleh melalui uji ini akan menentukan teknik-teknik
analisis data yang nanti akan dipilih dan dapat digunakan ataupun tidak. Nah, kegunaan dari uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear ataupun tidak secara signifikan. Nah, uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi ataupun regulasi linear. Nah, ada pun langkah-langkah dari ujinya. Nah, ini dapat dilakukan uji linearitas dengan menyusun tabel kelompok data variabel X dan Y. Nah, di mana variabel X ini dia diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, menghitung jumlah kuadrat regresi dengan rumus menghitung jumlah kuadrat regresi ini yang regresi. Nah, dengan rumus menghitung jumlah kuadrat regresi U dengan rumus menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi A. Oke, baik. Selanjutnya ada proses penelitian. Nah, dalam proses penelitian ini kita harus memerhatikan ada beberapa tahap. Yang pertama dalam menemukan topik. Nah, topik dan masalah dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif sini sering dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan tersebut menyangkut lingkup ulasan dalam sebuah penelitian. Nah, topik dipandang sebagai kerangka masalah, sedangkan masalah adalah bagian-bagian dari topik tersebut. Nah, topik yang bagus akan melahirkan masalah-masalah yang bagus, dan masalah yang bagus akan menghasilkan judul-judul yang menarik. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh peneliti untuk memutuskan apakah topik tersebut terpilih ataupun tidak. Nah, keputusan yang diambil melalui dua pertimbangan, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Nah, dua pertimbangan tersebut harus diperhatikan agar mendapatkan kualitas masalah yang layak untuk diteliti. Nah, yang kedua ada kajian pustaka. Nah, seseorang harus melakukan kajian pustaka terkait topik yang akan diteliti, karena seseorang peneliti harus mengetahui dengan baik kapan dan bagaimana menggunakan setiap sumber referensi dan sumber-sumber pustaka untuk sebuah proposal yang akan diteliti. Nah, dan peneliti akan dianggap kuat dan terpercaya apabila bersumber dari tulisan yang sudah direview dan artikel bersumber dari jurnal profesional dan proceeding sebuah konferensi yang berkemungkinan besar adalah tulisan-tulisan yang sudah direview. Nah, Selanjutnya yang ketiga ada merumuskan masalah penelitian. Nah, dalam merumuskan masalah ini penelitian merupakan satu proses yang penting untuk mengindikasikan destinasi yang akan dituju. Nah, semakin spesifik rumusan masalah yang dibuat, maka semakin baik sebuah penelitian, karena apapun yang mengikuti setelah apapun yang mengikuti setelah itu tergantung pada jelas atau tidaknya rumusan masalah. Nah, Mark Festinger dan Dimetto dia menyatakan bahwa ketika kita merumuskan masalah penelitian sangatlah penting, karena seorang peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan yang dirumuskan cukup spesifik untuk menghindari kebingungan dan menunjukkan secara jelas apa yang akan dikaji. Nah, yang keempat itu ada merumuskan desain penelitian. Nah, desain penelitian atau rancangan penelitian ini dia merupakan suatu rancangan yang dapat menuntut peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah, pengertian desain penelitian dalam arti luas dia mencakupi berbagai hal yang dilakukan peneliti. Nah, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data hingga analisis data. Nah, dalam garis besarnya desain penelitian ini dia memiliki dua kegunaan yang amat penting dalam suatu proses penelitian, yakni yang pertama, sarana bagi peneliti untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedua, dia merupakan alat bagi peneliti untuk dia mengendalikan atau mengontrol variabel-variabel yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada menyusun instrumen penelitian. Nah, pengumpulan data penelitian ini baik data yang kualitatif maupun data kuantitatif. Yang kelima ini dia mengumpulkan data penelitian, baik data kualitatif maupun dia mengumpulkan data kuantitatif. Nah, data kualitatif dapat berupa gambar, kata, ataupun benda.
lainnya yang non angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang bersifat atau berbentuk angka. Nah, contoh dalam penelitian kuantitatif ini dia menggunakan instrumen penelitian seperti angket dan tes. Nah, yang selanjutnya ada menentukan populasi sampel. Nah, pemahaman penelitian mengenai populasi dan sampel ini dia merupakan hal yang esensial. Begitu pula menentukan atau menetapkan sampel yang tepat diperlukan untuk pemahaman yang baik dari peneliti. Nah, baik penentuan jumlah maupun dalam menentukan sampel mana yang diambil. Nah, kesalahan dalam menentukan sampel sendiri ini, peneliti akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan sehingga peneliti pun tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, tidak representatif dan tidak memiliki daya generalisasi yang baik. Dalamnya terdapat populasi dan sampel. Oke, selanjutnya ada menulis proposal penelitian. Nah, Ludicrous, Spaulding, dan Weigel dia menyatakan bahwa menulis sebuah proposal peneliti merupakan langkah awal untuk melakukan pembuktian atau mempublikasikan sebuah penelitian ataupun sebuah proposal penelitian. Dia menggambarkan studi yang akan dilaksanakan. Nah, proposal penelitian ini dia ditulis sebelum dilaksanakan dan tidak melibatkan pengumpulan data yang berfungsi untuk dia membantu dan mempermudah peneliti. Dia mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian yang nantinya akan diteliti. Nah, secara umum proposal ini terdiri atas judul ataupun topik, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka, teori, dan metode penelitian. Nah, yang selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini dia merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian ini karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu tahap ini harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur. Nah, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, ataupun berbagai cara. Selanjutnya ada menganalisis dan menyajikan data. Nah, analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Nah, dari hasil pengumpulan data ini akan diorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistensis, menyusun ke dalam pola, dan akan memilih mana yang penting, mana yang akan penting dan akan dipelajari. Nah, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, ada dua analisis. Nah, sementara itu dari analisis kuantitatif sendiri ini dapat dilakukan sebelum memasuki lapangan. Analisis data pada penelitian kuantitatif sendiri dia merupakan kegiatan dilakukan setelah seluruh data terkumpul dari responden. Nah, yang terakhir ada menulis laporan penelitian. Nah, menurut Martes dan McLaughlin, dia meneliti 325 peneliti memiliki sejumlah pilihan untuk melaporkan penelitian mereka sendiri, seperti memo, presentasi pada seminar, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, dari penelitian kuantitatif sendiri pada umumnya dia melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, cenderung dia menggunakan format yang sudah baku dan menghindari penggunaan orang pertama dalam pelaporan, dan dia menggunakan kalimat pasif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.